iPhone 17 Pro Max plus Sony, semua Android auto game over. Hai guys, dengan saya Ade. Saya tahu nih, pasti kalian udah nonton unboxing dan juga review dari iPhone 17 Pro Max ini di channel lain ya. Makanya di channel ini saya mau bahas sesuatu yang beda. Karena jarang yang tahu juga kalau iPhone 17 Pro Max ini kita bisa sandingkan dengan lensa Sony. Seperti yang kalian tahu, kalau Xiaomi tahun ini memperkenalkan konsep smartphone yang bisa dipasang lensa. Ya kurang lebih seperti ini guys, tapi kalian coba bayangin, ini ada iPhone 17 Pro Max dan nggak main-main kolaborasinya sama Sony. Apa nggak semua HP Android auto kelar tuh? Yuk kita bahas. Nah, mengenai kamera iPhone 17 Pro Max ini emang nggak disebutkan secara langsung ya. Cuma yang jelas ukuran sensornya ini nggak sampai 1 inch. So, tetap belum bisa ya menyaingi ukuran sensor kamera mirrorless. Bahkan APS-C pun ini ukurannya lebih besar dibanding sensor smartphone. Dan ya, kamera di iPhone ini nggak bisa diganti lensa. Makanya dia ada 3 kamera ya. Ada wide dan juga ada telefotonya. Dan ya, Realme ngembangin konsep juga sebuah smartphone yang bisa diganti lensanya. Dan saat HP Android baru punya konsep, di sini sudah ada iPhone 17 Pro Max yang kita bisa pasang pakai lensa Sony Imon lagi. Ya, ini lensanya tuh bisa diganti guys. Dan kalian tahu ya seberapa gila lensa Sony Imon ini, lengkap banget. Belum lagi lensa third party-nya kayak Sigma, Tamron, atau Samyang. Ya, untuk pilihan lensanya ini bener-bener lengkap banget. Nah, untuk kameranya pun ini nggak sembarangan guys ya. Buat sensornya ini Exmor APS-C yang support dengan Sony Imon. Ini terpasangnya lensa kit Sony ya. Untuk di bagian bawahnya di sini ada screw, jadi kita bisa pasang ke tripod. Yang untuk detailnya di samping ini untuk koneksinya dia bisa pakai WiFi ya. Yang ini bisa nempel ke iPhone pakai MagSafe. Nah, ini juga dilengkapi dengan flash, terus ada NFC, ada layar kecil juga untuk indikator baterai dan WiFi-nya. Untuk tombol powernya ada di atas ini. Dan ya, ini juga tersedia tombol shutter manualnya nih. Nah, sebelum lanjut kita tes, di sini aku mau kasih tahu dulu ya gimana untuk tampilan atau user interface aplikasi fotonya di iPhone 17 Pro Max ini. Jadi pertama di sini kita bisa pilih modenya ya. Selanjutnya ini ada shutter speed, kita bisa set langsung juga di sini. Terus F-nya juga bisa kita ganti dan tentu aja kita juga bisa setting ISO ya di sini. Nah, terus karena lensanya kita pakai lensa zoom, kita juga bisa langsung zoom di sini. Dan ini zoomnya optikal ya. Jadi walaupun di zoom, ini hasilnya tetap detail ya. Ini untuk width-nya seperti ini. Dan untuk fokusnya kita bisa langsung touch aja di layar iPhone ya. Jadi kita bisa pilih fokus di sini atau di sini. Nah, ini keren. Kita bisa touch untuk fokusnya. Dan ya, ini kita bisa zoom. Nah, kalau untuk tampilan aplikasi videonya ini lebih advance atau lebih lengkap lagi ya. Untuk toolsnya sendiri nih banyak ya. Ada fast color, terus ada zebra, gamma, ini banyak. Atau kita bisa untuk marker juga ya. Ini histogram juga ada, jadi lebih lengkap. Untuk di bagian bawah ini pengaturan videonya ya. Ada FPS, autofocus, ISO, shutter speed ya. Ini banyak dan di sini kita bisa pilih juga untuk perekaman videonya. Ini di XAVCS 4K ya, 60 fps. Dan untuk lainnya di sini kita bisa pilih color gambutnya juga ya. Ini aku set ke S-Log 3 dan bahkan kita bisa langsung pasang LUT juga ya di sini. Nah, ini kita aktifin untuk LUT-nya. Nah, jadi ini udah terpasang langsung LUT-nya dan kalau semuanya udah oke, tinggal kita rekam aja. Nah, untuk testing kali ini saya mau coba pasang lensa terbaik yang saya punya, Sony G Master 50mm f1.2.
Nah, ini foto yang pertama dari iPhone 17 Pro Max. Jujur mode potretnya ini udah rapi banget. Padahal objeknya tuh tumbuhan kayak gini ya, yang menurutku nggak kalah sama hasil foto yang diambil pakai lensa Sony. Nah, selanjutnya di sini ada foto action figure ya. Ini juga warnanya bagus, bokehnya rapi. Walaupun ya belum bisa sedramatis bokeh yang diambil pakai lensa Sony. Kalau untuk di case motor ini karena detailnya lebih kompleks ya. Jadi menurutku ini hasilnya agak terpaut jauh guys ya. Ini lebih bagus yang diambil pakai lensa Sony. Nah, ini saya coba keluar untuk foto objek yang lebih besar ya, kayak rumah ini yang jujur hasilnya nggak terlalu beda jauh ya. Kecuali kalau agak deket nih kayak objek tumbuhan ini, di iPhone tuh deep of field-nya tuh lebih lebar, jadi emang lebih banyak area yang ikutan tajam. Sedangkan untuk lensa Sony dia punya blur background ya, jadi lebih lembut dan natural juga. Dan terus di sini subjeknya tuh berasa lebih keluar. Nah, kalau lebih deket lagi nih ya, di iPhone tuh lebih tajam, detail juga crispy banget. Beda dengan lensa Sony yang blurnya tuh halus, lebih creamy, dan tekstur serta detailnya juga lebih natural. Nah, kalau untuk objek orang, jujur bokehnya iPhone ini cakep juga ternyata ya. Dan detail di iPhone juga lebih tajam. Sedangkan untuk Sony tuh lebih natural karena dia tuh nggak ada sharpeningnya. Jadi untuk skin tone di Sony juga lebih natural dan warm ya, dengan gradasi yang halus. Kalau untuk iPhone di sini emang agak kekuningan dan lebih rata karena dia ada HDR. Nah, ini untuk hasil videonya ya. Ya, semua tahu kalau iPhone ini emang bagus untuk kualitas videonya. Tapi ketika dibandingin dengan Sony atau dipasang dengan kamera Sony ini, tentu aja kelihatan ya mana yang lebih profesional, terutama di bagian bokehnya. Nah, kalau ini saya coba aktifin mode sinematik di iPhone ya. Dan emang dia tuh hasilnya bokeh di bagian belakangnya. Tapi tetap kalau misalnya dibandingin dengan kamera Sony dengan lensa ini ya, kelihatan banget ya beda bokehnya antara bokeh yang natural dan juga bokeh processing. Karena untuk iPhone ini dia bokehnya processing ya atau software. Jadi ya tentu aja lebih kelihatan profesional yang pakai lensa Sony. Ya, intinya kamera mirrorless atau iPhone itu emang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau kayak gini kan, kita bisa pakai keduanya secara bersamaan. Nah, jadi disclaimer dulu guys ya, kalau tadi itu adalah gambaran. Kalau misalnya Sony ini pakai teknologi terbarunya dan kolaborasi dengan iPhone. Karena sebenarnya guys, dari user interface dan juga hasil foto dan videonya tadi itu diambil pakai kamera ini ya, Sony ZV-E10 Mark II. Karena yang terpasang di iPhone 17 Pro Max ini adalah Sony QX1 atau QX1 yang umurnya tuh udah cukup lawas guys ya, makanya teknologinya juga nggak terbaru. Tapi tenang, buat kalian yang penasaran sama hasilnya, berikut ini adalah perbandingan yang sebenarnya antara kamera iPhone 17 Pro Max dan juga Sony QX1 yang terpasang ini. Nah, kalau nanti ada penerus versi terbaru dari Sony QX1 ini, baru bisa jadi kualitasnya setara dengan Sony ZV-E10 Mark II yang untuk hasil foto dan videonya udah kita bahas di yang pertama tadi. Tapi kalian sendiri gimana guys? Tertarik nggak kalau misalnya Sony bener-bener ngembangin penerus dari QX1 ini? Yuk coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari CAD. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.